Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my channel. Nah, in this video I want to ngajak kalian guys mau makan pakai cadar. Gimana caranya supaya cadarnya nggak kotor seperti itu. Nah, aku mau cerita sedikit teman-teman, pengalaman pertama aku pakai cadar. Nah, ada yang nanya gitu kan, Alda, pas kamu pertama kali pakai cadar itu apa sih kesusahan yang kamu rasain gitu kan. Nah, aku mau kasih tahu, pertama kali yang aku ngerasa susah itu makan gitu. Kalau misalnya tentang lingkungan, ya aku nggak susah-susah banget, karena di Aceh itu mayoritasnya memang kebanyakan perempuan-perempuan, gadis-gadis di Aceh itu memakai cadar. Nah, jadi daripada kebanyakan bacot, mendingan kita makan dulu sekarang. Kita makan spaghetti carbonara. Tada! Nampak nggak guys? Oke. Dan minumannya jus avocado. Di sini tuh guys, di Malaysia itu termasuk susah untuk cari ini ya guys, jus alpukat itu jarang banget ditemuin. Karena aku suka makan di sini tuh banyak menu-menu Indonesia yang sesuai dengan selera kita guys. Kita makan dulu ya. Oke. Nah, usahain juga kalau kita pakai cadar tuh makan yang kita pilih yang di sebelah dinding gitu guys, supaya pas kita buka itunya nggak kelihatan gitu loh guys. Ngerti ya guys? Oke, sekarang kita makan dulu. Supaya ini kita makan seperti ini, supaya tidak kotor, kita lebih ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa guys, sebelum makan kita jangan lupa berdoa ya guys, berdoa kan. Durasinya dicepetin gitu loh, jadi jadi cepat ya makannya. Ini tuh nikmat banget guys. Oke guys, sekarang udah habis makanannya. Nah, jadi kayak gitu caranya makan pakai cadar ya guys. Gak ribet, gak seperti yang kalian bayangkan. Kita bisa sama seperti teman-teman kita yang lain yang gak pakai cadar. Tarik. Mantap. Nah, BTW aku sekarang lagi sama kakak aku guys. Dia nggak mau ngevlog. Jadi sekarang kan udah di tengah-tengah video, dia harus masuk dong di vlog aku ya kan. Dia malu-malu guys. Oke. Hai, jangan lupa like, comment, subscribe.
Di sini aku mau coba jawabin pertanyaan dari teman-teman semua yang udah tanya kemarin itu, yang minta dijawab pertanyaannya. Oke. Masya Allah guys, di sini tuh kayak di tepi jalan raya gitu loh guys. Nah, ada yang tanya, Kak Alda setelah memakai cadar ada yang ngejauhin nggak? Nah, sebenarnya ini udah aku jawab ya di video yang sebelumnya, tapi aku akan jawab juga. Ya, pasti akan dijauhi sama orang-orang yang mungkin belum mengerti alasan kita. Nah, aku tuh dulu nggak kayak gini guys, terus tiba-tiba pakai cadar, jadi kan teman-temannya jadi pada shock dong gitu loh. Alda yang anak pentol gitu tiba-tiba pakai cadar gitu. Nah, itu biasa banget guys. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat soleha semua yang baru hijrah, mungkin ada ngalamin hal yang sama aku, ya nggak usah dipikirin gitu. Kita loh, toh kalau kata ibu saya, yang ngasih makan kita bukan mereka dong, yang Tuhan kita bukan mereka dong. Ya terserah kita mau apa, janji kita masih melakukan hal-hal yang terbaik. Ya jawabannya ya pernah. Bahkan teman-teman, aku tuh pernah kayak dimusuhin orang-orang banyak gitu teman-teman. Bahkan ada yang mempengaruhi temannya supaya jangan, Alda itu mungkin gini. Ya seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya sih tergantung kepada mereka, karena saya adalah menurut pandangan Anda gitu. Kalau Anda melihat saya baik, alhamdulillah, tapi ingat, saya juga tidak sebaik yang seperti Anda bayangkan. Nah, kalau ada yang menganggap saya buruk, alhamdulillah, dan kalaupun ada yang menganggap seperti itu adalah cara saya mungkin bisa menjadikan motivasi bagaimana saya untuk menjadi lebih baik, seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya, Kak pernah dibully nggak kalau pas lagi pakai cadar? Oke, nah ini aku mau jawab banget teman-teman, karena ada cerita lucu di beberapa bulan yang lalu, mungkin berapa tahun yang lalu, mungkin saya udah lupa. Nah, di situ saya pergi ke pasar malam bersama teman saya, kakak saya. Nah, di situ tuh saya kan ada yang jual buah gitu, mungkin ini ada yang jual buah, tukang buah gitu. Nah, dia nawarin, Kak beli buah aku dong, dia bilang gitu. Nah, aku jawab dong, karena aku udah beli buah tadinya gitu. Aku jawab, aku udah beli buah gitu. Nah, teman aku bilang, kami udah beli bang. Terus dia bilang gini, kamu ngapain pakai cadar, kamu mau jadi ninja ya, mau jadi teroris ya? Nah, kebetulan aku nggak denger guys, tapi yang denger teman aku. Nah, jadi teman aku nih marah sama dia, sama abang-abang itu. Kasihan abang-abangnya ya karena aku nggak dengar. Mungkin kalau aku juga dengar, aku cakar dia guys. Nah. Oke. Jadi cerita yang kedua, aku nih punya teman guys. Temannya tuh nggak deket, tapi satu tempat kerja gitu. Nah, dia tuh pernah punya masalah, tapi nggak ngerti, kayak nggak suka gitu. Terus dia bilang gini, dia seakan-akan bilang, walaupun kamu pakai cadar, aku nggak akan bisa segampang itu percaya sama kamu tuh orangnya begini begitu, dia bilang kan. Nah, dari situ aku kan mikir, nah aku kan nggak kenal sama dia, aku kan nggak terlalu dekat sama dia, kenapa dia bisa menilai aku? Jadi aku positive thinking aja, karena mungkin ini adalah cobaan. Jadi teman-teman, kalau ada yang hal-hal yang seperti itu, yang bagi teman-teman yang baru bercadar ataupun yang baru hijrah dikata-katain, yang nggak usah didengerin guys. Kita jalanin apa tujuan utama kita memakai hijab, apa yang kita ingin kita capai dari tujuan itu, lanjutkan guys. Gitu ya teman-teman. Bercadar itu bukan syariat, cadar itu bukan budaya Arab, tapi cadar itu adalah sunnah Rasulullah, dan istri-istrinya juga memakainya guys. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, Kak katanya terinspirasi dari istri Rasulullah. Apa istri Rasulullah itu bercadar? Oke guys, ini mungkin pertanyaan terakhir karena pembahasan ini akan sangat memakan waktu yang agak banyak. Nah, jawabannya iya, benar. Kenapa saya bilang iya? Pada suatu hari, teman-teman bisa dengarkan cerita ini. Pada suatu hari, Nabi Muhammad itu istikaf di masjid. Tidak biasanya, misalnya jam 9 malam, Nabi Muhammad itu udah balik ke rumah dong. Istrinya nungguin di rumah. Nah, setelah istrinya siap menyiapkan makanannya, tapi Nabi Muhammad SAW tidak kunjung untuk pulang. Seperti itu. Jadi istrinya ini berinisiatif untuk datang ke masjid tersebut. Sedangkan waktu itu sudah larut malam, dan di situ juga istrinya datang.
lalu memberi makan kepada Rasulullah. Saya berpikir bagaimana caranya, ini sudah malam, lebih baik saya mengajak istri saya pulang, seperti itu mungkin ya. Nah, setelah selesai Nabi Muhammad makan, dia mengajak istrinya pulang dan bertemu dengan salah seorang pria sahabat Nabi Muhammad juga. Dia bertanya, dia bersiasat buruk kepada Nabi Muhammad. Siapa itu perempuan itu, katanya kan. Nabi Muhammad sedang berduaan dengan perempuan malam-malam. Nah, di situ kemudian Nabi Muhammad segera mengambil tindakan untuk bertemu dengan pria tersebut dan mengatakan, "Hai, ya ini Sofia, istri saya." Nah, teman-teman, kalau mau tahu Sofianya itu berasal istri Nabi Muhammad yang keberapa dan berasal dari mana, teman-teman bisa baca bukunya tuh. Oke, dari video kali ini mungkin bisa dimengerti bahwa istri-istri Rasulullah SAW itu menggunakan cadar. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.